Oke teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan UAS dari ERP dengan judul saya yaitu penerapan sistem ERP pada PT Indofood ya. Di sini nama saya John Nicholas Tanisip dengan NIM 2011-0095 kelas C Prodi SI. Oke, di sini yang saya bahas pertama itu latar belakang. Di sini PT Indofood Sukses Makmur atau dalam kurnya INDF merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pengaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1945 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di daerah para penggunaan eceran. Di sini ada visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan yang ditunjukkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan yang merupakan penggambaran citra, nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Visi dari PT Indofood Sukses Makmur yang pertama adalah menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Yang kedua yaitu misinya. Misinya itu yang dicapai oleh PT Indofood Sukses Makmur yaitu adalah menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Oke, proses bisnis perusahaan. Proses bisnis yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur adalah mengembangkan program promosi seperti program promosi membeli 5 gratis 1, menghasilkan produk-produk dengan variasi harga yang meliputi segmen yang luas, yaitu segmen bawah, menengah, dan atas, menciptakan produk-produk yang memiliki nilai tambah, membangun jaringan-jaringan penjualan di seluruh Indonesia. Oke, di sini ada fungsi perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu ERP. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Sebagai contoh kecil, tiap divisi harus menyesuaikan production plan mereka atau pengertiannya itu rencana produksi sehingga ketersediaan segala jenis bumbu untuk kebutuhan segala varian mie instan dapat terpenuhi, sedangkan pada waktu yang sama kondisi inventory di gudang harus tetap dijaga seminimal mungkin. Untuk itu, sangat diperlukan aplikasi ERP untuk mengatur kondisi-kondisi tersebut secara terintegrasi hingga ditunjuklah SOP atau Sub Service sebagai implementator ERP. Oke. Lalu di sini ada keuntungan yang dapat diukur dalam perencanaan sumber daya perusahaan ERP. Oke. Jadi meningkat drastisnya ketepatan antara supply dengan demand konsumen pada tiap area distribusi. Distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi sekaligus memberikan daya akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengambilan keputusan di tiap line divisi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya sehingga mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen pengarsipan dan distribusi data terpadu. Oke, lalu ada kendala perencanaan sumber daya perusahaan ya. Di sini kendalanya yaitu yang pertama, biaya pembuatan dan perawatan dari sistem SAP sendiri cukup besar. Lalu kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk pengelolaan SAP dalam perusahaan kecil. Lalu yang ketiga, perusahaan kecil pada sistem akan memerlukan biaya yang cukup besar, serta waktu implementasi bisa berkepanjangan. Lalu yang keempat, yaitu yang terakhir, biaya konsultasi yang mahal. Lalu di sini kita ada analisis SDM-nya ya.
Secanggih apapun teknologi aplikasi ERP yang digunakan tetap saja belum sempurna, seperti yang diharapkan manusia. Oleh karena itu, seberapa sukses pun aplikasi ERP yang dipilih dari luar negeri di Indonesia belum tentu dapat berjalan jika tidak didukung oleh local support yang kuat. Jadi di analisis ini kita dapat yang pertama itu membangun SDM yang efisien melalui manajemen karir, yaitu yang pertama meliputi personal management atau PA, personal time management PT, payroll PY, training dan event management PE, organizational management OM, dan travel management TM. Lalu ada infrastruktur di sini. Infrastruktur dalam hal ini termasuk sistem pendukung untuk penerapan suatu sistem ERP. Perusahaan tersebut harus dapat membedakan infrastruktur yang sekiranya dengan benar-benar bisa diandalkan. Lalu analisis perangkat lunak. Pemilihan aplikasi ERP harus dilihat teknologi yang digunakan di baliknya. Untuk mengetahui teknologi mana yang digunakan merupakan suatu tantangan bagi Departemen MIS atau EDP, perusahaan calon pengguna, yang biasanya lebih terupdate dibandingkan dengan departemen lainnya. Lalu ada modul-modul yang diimplementasikan. Di sini dengan mengadopsi SAP R3 versi 4.6C, berikut adalah cangkupan implementasi ERP yang dilakukan pada PT Indofood, yaitu diantaranya finansial. Secara fungsional, modul akuntansi finansial berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah seluruh data finansial, sehingga mampu menyajikan laporan dari hasil relasi data dari beberapa departemen. Yang kedua, logistik. Modul logistik secara fungsional digunakan untuk memproses pengadaan, penjualan, dan distribusi logistik yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga, human resource. Sumber daya manusia adalah aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengolahan yang baik dan terukur, dari mulai perekrutan, pengajualan, dan proses gaji. Pekerjaan khusus bisnis yang terkait sumber daya manusia seperti pembayaran gaji, manajemen tugas, ongkos tugas luar kantor, bonus atau kompensasi, perekrutan, hingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja dapat dikelola oleh modul sumber daya manusia ya. Itu dari contoh yang bisa dikelola oleh SDM atau human resource. Lalu kita ada fungsi dari tiap modul ya. Yang pertama finansial. Financial Accounting atau FI menyediakan pengukuran secara konsisten terhadap profit, aksesibilitas, dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan aktivitas maupun. Lalu ada controlling CO, pendukung 4 kegiatan operasional yang meliputi pengendalian capital investment, pengendalian aktivitas keuangan perusahaan investment, pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, serta memonitor dan merencanakan pembayaran. Lalu ada IM, menyediakan analisis kebijakan investasi jangka panjang dan fixed asset dari perusahaan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Lalu ada ATR, mengintegrasikan antara cash management dan cash forecasting dari aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Lalu ada EC, memberikan akses bagi enterprise controller kepada information warehouse mengenai hal-hal seperti kondisi keuangan perusahaan, hasil dari perencanaan, dan penilaian perusahaan. Lalu ada logistik ya. Yang pertama itu LE atau pengaturan logistik dari forecasting hingga distribusi. Lalu ada SD, membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas. Lalu ada material manajemen atau MM, membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam aspek konsumsi material, energi, dan servis terkait. Lalu ada PM, mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif. Lalu ada PP, perencanaan dan mengendalikan jalannya material sampai dengan proses delivery produk. Lalu ada QM, menyediakan master data berdasarkan rekomendasi dari ISO 9000 series. Lalu ada PS, mendukung perencanaan pendahuluan terhadap waktu dan volume. Perencanaan detail menggunakan cost element
atau unit costing. Lalu ada CS atau customer service. Lalu ada human resource. Yang pertama itu PA, lalu ada PT, lalu ada OM, lalu ada travel management. Di sini software dari ERP yaitu software ERP yang digunakan oleh PT Indofood adalah SAP R3 SAP sendiri atau SAP sendiri. Jadi SAP adalah perusahaan software terbesar keempat di dunia yang berpusat di Jerman yang berdiri sejak tahun 1972. SAP menawarkan solusi ERP lengkap dengan modul yang terintegrasi untuk CRM dan ECM. SAP R3 merupakan nama perangkat lunak ERP yang diproduksi oleh SAP AG. SAP pada dasarnya menyediakan sebuah solusi untuk semua fungsi dalam perusahaan dalam industri manapun. Lalu di sini secara keseluruhan SAP R3 terbagi menjadi 3 fungsional area dan terdiri dari modul masing-masing fungsional, yaitu yang pertama finansial. Di dalam finansial itu ada FI, CO, IM, TR, dan EC. Lalu logistik, ada LE, SD, MM, PM, PP, QM, PS, dan CS. Lalu ada human resource. Di dalamnya itu ada PA, PT, PE, OM, dan TM. Oke, jadi kepanjangannya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lalu saya sampai kesimpulannya. Menurut saya, implementasi ERP pada suatu perusahaan memang membutuhkan biaya yang cukup besar dan SMD yang memadai. Namun di sisi lain, implementasi ERP sangat menunjang jalannya proses bisnis pada perusahaan tersebut dan dapat memberikan banyak manfaat bila dikelola dengan baik. Pada PT Indofood Sukses Makmur, implementasi ERP menggunakan SAP R3 yang menunjang bagian finansial, logistik, dan human resource, yang artinya hampir seluruh proses bisnis pada perusahaan tersebut telah didukung oleh ERP dan saling terintegrasi antar bidang. Banyak manfaat maupun keuntungan yang didapat oleh PT Indofood Sukses Makmur sehingga menggunakan ERP ya. Jadi berikut manfaat dari implementasi ERP pada PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, meningkat drastisnya ketetapan antara supply dengan demand konsumen pada tiap area distribusi. Distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengambilan keputusan di tiap line divisi. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi biaya sehingga mengurangi biaya administrasi melalui efektivitas metode manajemen, pengarsipan, dan distribusi data terpadu. Lalu, tapi di sini tidak hanya ada keuntungan atau manfaatnya saja. Dari kesimpulan saya juga ada hambatannya. Jadi biaya pembuatan dan perawatan dari sistem SAP terdiri cukup besar ya, yang pertama. Lalu kedua, kurangnya SDM yang memadai untuk mengelola SAP dalam perusahaan. Yang ketiga, perusahaan kecil pada sistem akan memerlukan biaya yang cukup besar, serta waktu implementasi bisa berkepanjangan. Dan yang terakhir, biaya konsultasi yang mahal. Oke, sekian dari presentasi saya dan terima kasih.